Yang kedua adalah saudara, kita lihat di dalam kitab Matius 23 ayat 4. Saudara. Matius 23 ayat 4. Yang kedua adalah kita harus peduli keadaan orang lain. Supaya kita tidak pura-pura demikian itu. Maunya kepentingan diri sendiri. Memuaskan semua target yang saya akan capai demikian seperti itu. Orang lain rugi ya udah terserah dia seperti itu. Yang penting saya mencapai apa yang saya inginkan demikian seperti itu. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dalam bahasa Inggris lebih sadis lagi saudara. Bilang begini nih. They tie up heavy loads. Ikat saudara ya. Beban berat demikian seperti itu ya. Hard to carry. Bawa aja susah saudara seperti itu ya. And put them on men's shoulders. Taruh kepada pundak mereka seperti itu ya. But they themselves are not willing even to lift a finger to move them. Bahkan satu jari pun itu tidak mau memegangnya itu saudara. Beban yang demikian seperti itu. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang demikian seperti itu ya. Kita mungkin dipercayakan dalam satu tugas apapun seperti itu ya. Mungkin di sini adalah kita lebih gampang. Contoh-contohnya adalah tugas-tugas di dalam di rumah Tuhan seperti itu saudara ya. Kita ditugaskan demikian seperti itu. Jangan sampai kita membebankan hal-hal yang berat kepada pekerja. Kita sendiri tidak pernah mau turut campur seperti itu. Hal demikian itu. Ini Tuhan itu sangat-sangat mengingatkan kita hal demikian sudah seperti itu. Tidak mau menyentuh hal demikian itu. Ada istilah dikatakan bahwa senang melihat orang susah. Rasain loh. Kurang memberi perpuluhan sih loh. Kurang mau berlibat dalam gereja sih loh. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Artinya apa saudara? Susah. Pokoknya enggak ada yang dia senang dengan orang lain seperti itu saudara ya. Melihat orang senang dia rasa susah. Susah kita bisa melihat orang senang. Aduh, kok dia bisa diberkati ya? Kok dia bisa hidup dengan luar biasa ya? Sejahteranya demikian seperti itu ya. Saya yang bekerja 1 minggu 8 hari. Kok tidak bisa sejahtera seperti itu saudara ya? Susah melihat orang senang saudara. Bukan bersyukur. Seperti itu. Akhirnya apa yang dia lakukan itu adalah intinya bisa melakukannya merugikan orang lain. Kedagingannya muncullah seperti itu. Iri hati lah, cemburu lah, perseteruan lah, kemarahan lah seperti itu. Ada satu kisah saudara ya, di satu negara saudara ya. Pada waktu ibu ini bersama anak putrinya itu mengendarai mobil. Kemudian ada satu orang dikatakan akhirnya dia itu dalam keadaan mabok. Dia menabrak mobil itu. Anak perempuannya itu umurnya masih 8 tahun seketika meninggal. Ibunya dalam keadaan kritis di ruang ICU memakai alat tambahan namanya life support gitu ya untuk dia tetap hidup demikian seperti itu. Anak kecil adiknya itu dia itu pergi ke supermarket saudara dengan polosnya seperti itu ya. Dia membeli satu boneka. Dengan uang yang ada di dalam kantongnya itu dia mau bayar kepada kasir. Dikatakan, "Dik, uangmu tidak cukup untuk membeli boneka ini." Oh gitu ya, seperti itu ya. Terus ada seseorang datang lagi, seorang laki-laki, "Om, uncle, paman, coba tolong hitung uang saya apakah tidak cukup benar untuk membeli boneka ini." "Iya adikku, engkau uangnya belum cukup untuk membelikan boneka ini." Seperti itu. Kemudian anak ini tetap dengan keadaan muka yang sangat gusar seperti itu. Seorang ibu menghampiri dia seperti itu. "Kenapa engkau benar-benar ingin membeli boneka ini? Aku akan memberikan kepada kakakku itu.
Aku akan memberikan kepada dia. Karena mama sebentar lagi akan pergi kepada kakak itu. Mama sebentar lagi akan pergi kepada kakakku itu. Kemudian ibu itu tidak tanpa memikir sesuatu lagi. Mari kita hitung uangmu. Sembari dia menambahkan uang yang tadi itu. Kemudian dibelilah boneka itu, saudara. Seperti itu. Dia mengerti bahwa mendengar kabar 2 hari yang lalu ada seorang pengemudi yang menabrakkan satu mobil itu sehingga seorang anak perempuan meninggal dan ibunya di rumah sakit dengan keadaan kritis. Kemudian 2 hari kemudian dia mendengar berita bahwa ibunya pun meninggal seperti itu. Kemudian anak itu pun mengatakan bahwa aku sebenarnya ingin juga membeli bunga mawar putih untuk mama. Tapi itu uangku tidak cukup. Kemudian ibu ini pergi ke toko bunga beli kuntum bunga mawar putih. Dia pergi ke rumah duka itu. Dia melihat situ ada anak kecil itu, saudara. Orang yang hidup, padahal dikatakan bahwa satu orang ini adalah orang yang suka ke gereja. Yang mabok ini sudah seperti itu. Dia tanpa memperhatikan saudara, keadaan hidupnya demikian itu. Dia merugikan orang lain, menghilangkan nyawa anak kecil, menghilangkan nyawa ibunya saudara, membuat susah anak kecil ini saudara seperti itu. Saudara. Kemudian itu. Ini satu gambaran saudara, tanpa kita sadari kadang-kadang kita juga dalam posisi yang demikian. Kehidupan kita itu pada waktu mungkin kita adalah orang-orang yang mengatakan aku akan komitmen membantu pelayanan Tuhan demikian seperti itu. Sehingga orang-orang sudah di dalam tim pelayanan demikian itu sudah menyusun rencana yang baik semuanya seperti itu. Akhirnya tidak pernah terjadi. Karena cuma janji yang demikian seperti itu saudara. Semua apa yang telah direncanakan itu menjadi berantakan semua saudara seperti itu. Bukankah itu satu kepura-puraan saudara seperti itu? Menjadi seorang yang suka ke gereja, mengerti firman Tuhan, menyanyi haleluya, haleluya demikian seperti itu. Berbicara tentang firman Tuhan, tapi dalam kenyataannya itu merugikan orang. Rasanya sudah tidak apa-apa bagi dia. Demikian itu saudara. Merugikan orang yang demikian seperti itu. Yudas Iskariot saudara. Kemudian karena dia menjual Yesus. Kenapa dia mau menjual Yesus saudara? Kita tahu semua. Karena uang kan. Dia butuh uang. Nanti Yesus gak ada. Bagaimana saya bisa beli pulsa handphone saya dong? Bagaimana saya bisa beli makanan saya, baju saya demikian itu? Karena Yesus sudah tidak ada. Makanya dijual lah Yesus. Dia pikir Yesus tidak akan mati lah. Dia itu Tuhan lah. Seperti itu. Ternyata dia kecewa. Yesus bisa ditangkap, bisa mati seperti itu. Dia pun putus asa seperti itu. Penyesalan yang terjadi demikian seperti itu. Kepura-puraan demikian itu jangan sampai pada waktu kita nanti saatnya kita mengalami satu penyesalan seperti itu. Dalam keadaan yang demikian itu, termasuk saya sudah seperti itu, kepura-puraan demikian itu, saya menjadi satu refleksi saya demikian itu. Kalau saya mau melayani Tuhan, biarlah saya sungguh-sungguhlah. Kalau saya tidak mampu, saya bilang kepada teman-teman, nah tolong saya. Tolong saya supaya kita mampukan, supaya apapun yang rencana Tuhan, visi gereja ini, yang ditanamkan oleh Tuhan dalam gereja ini, kita laksanakan bersama-sama. Satu hal yang open, terbuka demikian seperti itu. Saya rasa tidak ada orang yang membuat atau kita mencela kita demikian seperti itu. Saya lalu berkatakan kepada orang-orang yang di Komsel itu, berbicaralah sedikit, belajarlah. Tidak ada yang mengetawakan kamu, tidak ada yang mentertawakan kamu. Jangan sampai punya pikiran nanti saya berkata itu seperti orang bodoh dong ya. Saya berkata-katanya tidak bisa berdasarkan firman, saya tidak mengerti bahasa firman demikian seperti itu. Justru itulah kita menjadi murid, benar saudara? Kita menjadi murid kan? Supaya kita kepura-puraan kita yang tidak mampu itu kita buang. Karena itu adalah kemauan iblis yang mau seperti itu. Supaya kita menutup ini. Jaim. Benar ya jaim. Jaga image seperti itu ya. Aku ini adalah orang pengusaha ya. Aku adalah orang terhormat ya. Masa aku ngomong soal firman-firman begini. Aku gak mampu sebenarnya seperti itu. Akunya menghindar demikian seperti itu saudara. Ya.
Saudara, jangan kita merugikan orang lain. Kita tahu kondisi orang lain seperti itu, saudara. Makanya Yesus kan mengatakan, kalau di antara kalian atau orang-orang demikian itu, ada makan di meja makan, saudara, akulah yang melayani. Aku menjadi pelayan mereka seperti itu. Jangan menjadi seorang yang mencari keuntungan di dalam setiap saat. Kalau dagang mesti untung gak? Mesti. Kalau bisnis mesti untung gak? Mesti. Ya. Tapi di dalam Tuhan itu hukumnya semua terbalik seperti itu. Ya. Tapi juga di dalam usaha itu bukan penipuan kan? Bukan ya. Untung secara murni. Yang ketiga saudara. Yang ketiga adalah bagaimana kita menolak hidup kepura-puraan. Jangan suka mencari kehormatan. Jangan mencari hormat. Kita lihat di dalam firman-Nya. Sambungan yang tadi. Matius 23 itu. Ayat 5-7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar. Penghormatan di pasar sih? Masa mau sih di pasar? Atau suka dipanggil rabi. Saudara. Makanya orang kalau panggil kita, Pak Pendeta, Pak Pastor, saya takut saudara. Aduh, apakah saya layak untuk situ ya? Saya tidak pernah berpikir demikian itu. Padahal jabatan pendeta itu kan diberikan oleh gereja. Untuk membedakan fungsi atau pekerjaan kita. Seperti itu, dengan yang lain-lain seperti itu. Jangan mencari hormat seperti itu. Orang yang mencari hormat demikian seperti itu saudara. Ya. Mencari kehormatan demikian itu. Dia menggunakan segala kesempatan. Supaya dia gimana dia bisa dihormatin orang. Dia memberi tapi untuk dihormati orang. Dia melakukan tugas demikian mengangkat speaker seperti itu. Tapi untuk diakuin bahwa dia rajin seperti itu. Dia datang pagi-pagi ke gereja supaya diakui bahwa dia adalah pekerja yang rajin seperti itu saudara. Tapi semua penghargaan yang demikian itu tidak ada kehormatan. Penghormatan diberikan kepada dia seperti itu. Mana? Aku telah lakukan sekian lama. Apa yang kau kerjakan selama ini? Enggak ada tuh satu patah pun katakan terima kasih ya. Luar biasa engkau seperti itu ya. Saudara? Saudara kalau menjadi pemberita firman saudara. Terutama di tempat ini. Di gereja ini saudara. Jangan harapkan itu saudara. Karena kita mengharapkan perkataan bahwa kau adalah hambaku yang baik. Hanya Tuhan yang mengatakan itu. Tuhan yang memberikan semuanya itu saudara kepada kita semuanya itu. Hambaku yang baik. Hambaku yang setia. Kita akhirnya tidak membutuhkan dari manusia saudara seperti itu. Jangan mencari hormat demikian saudara seperti itu ya. Orang yang mencari hormat demikian saudara ya. Jadi kadang-kadang itu cuma menutupi kekurangannya. Menutupi apa yang dia tidak bisa demikian seperti itu. Berapa banyak saudara kalau saya lihat seperti itu ya. Terutama kehidupan di mungkin Jakarta atau kota-kota besar seperti itu. Orang mencari hormat itu. Kenapa terjadi korupsi saudara? Kenapa itu saudara? Karena mencari hormat itu supaya keadaan status sosialnya itu naik. Dihormati orang. Yang dulu naiknya umpamanya motor Honda bebek. Sekarang sudah naik mobil CR-V kali seperti itu saudara. Banyak sekali saudara seperti itu. Orang ke gereja seperti itu. Berlomba-lomba seperti itu saudara. Untuk mendapatkan penghormatan.
tasnya hebat ya, mahal ya. Aduh, sepatunya mahal ya, seperti itu. Bajunya mahal seperti itu. Senang menerima hal demikian seperti itu. Ya benar juga kali ya, karena keluar duitnya banyak kan seperti itu ya. Mengeluarkan uang banyak gitu ya. Tapi jangan menjadi satu kebiasaan itu saudara. Dalam satu pelayanan kita kepada Tuhan itu. Karena Tuhan, tadi kita nyanyikan, Tuhan itu baik seperti itu kan. Engkau adalah Bapa yang baik itu. Tidak melihat rupa, tidak melihat keadaan kita, status sosial kita seperti itu kan. Berapa banyak saudara orang yang melayani Tuhan, orang di dalam gereja Tuhan seperti itu. Di dalam lingkungan yang demikian, di dalam hal yang demikian seperti itu saudara. Mereka masih terikat dengan hal itu. Terutama mungkin, sekali lagi saudara. Makanya Tuhan kan yang menolak itu kan orang-orang yang sudah dalam Tuhan kan. Yang menjadi hamba Tuhan kan. Di Matius 7 itu saudara. Itu orang-orang yang sudah melayani Tuhan itu. Pada waktu-waktu hari terakhir. Aku akan berterus terang kepadamu. Kau adalah pembuat kejahatan. Walaupun engkau mengatakan bahwa aku telah bernubuat demi namamu. Aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Seperti itu. Siapakah itu saudara? Pelayan-pelayan Tuhan seperti itu. Demikian itu. Mereka mencari kehormatan demikian itu. Itu juga karena gara-gara jemaat juga saudara ya. Pak doain dong. Kami beli rumah villa baru Pak. Tolong doakin Pak. Ya. Oh, itu ya. Karena jemaat sendiri yang memanjakan demikian itu. Pak doakan Pak. Kami baru beli mobil baru Tuhan Bapak. Harganya ya kira-kira berapa? 2M. Mobil apa itu 2M? 2M Pak. Waduh. Seperti itu ya. Doakan Pak. Supaya dia memberitahukan kepada jemaat bahwa si A itu baru beli mobil itu 2M loh. Mari kita sama-sama mendoakan ya. Baru membeli rumah itu seharga 10M loh. Mari kita sama-sama mendoakan yuk seperti itu. Secara tidak langsung itu adalah satu, dikatakan secara tidak langsung saudara kepura-puraan demikian itu. Mau mendeklarasikan bahwa saya ini diberkati Tuhan luar biasa. Saya ini adalah orang kaya, demikian seperti itu. Sehingga hamba Tuhan aja mendoakan milik saya seperti itu. Lama-kelamaan dia bilang, Tuhan jaga vilaku di Surabaya, jaga rumahku di Bandung, jaga rumahku di Pontianak, jaga rumahku di Afrika kali gitu. Saudara. Jadi Tuhan menjadi pesuruhnya seperti itu. Gara-gara mencari kehormatan itu seperti itu. Hal demikian itu. Imam besar juga sama kan saudara seperti itu. Orang-orang Farisi itu. Karena Yesus itu mengancam harkat ke status mereka demikian seperti itu. Imam besar, orang Farisi. Dikalahkan oleh pengajaran Kristus. Makanya kan murid-murid mengatakan bahwa belum pernah aku melihat pengajaran yang demikian seperti itu. Belum pernah aku melihat bahwa yang dilakukan oleh Yesus ini daripada imam-imam demikian itu. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melahirkan orang kusta seperti itu, menselihkan orang buta. Belum pernah kami melihat seperti itu. Seperti Saul juga itu saudara. Kepada Daud itu iri hati demikian seperti itu. Makanya para imam, para ahli Farisi itu pura-pura. Jangan sampai itu Yesus itu, gak boleh ngajar tentang Yesus ya. Nama Yesus demikian seperti itu ya. Menyuruh mereka kasih uang. Sampai bahkan Yesus pun bangkit dari kubur itu, disogoklah orang penjaga-penjaga demikian itu. Kalau orang katakan kemana tuh jemaat Yesus tuh? Jenazah Yesus demikian seperti itu. Dicuri oleh muridnya itu. Yesus bukan mati. Yang mirip Yesus itu yang mati demikian seperti itu saudara. Katakan demikian. Karena itu saudara, harkat dia mereka punya sebagai imam besar itu, orang Farisi itu terancam oleh Yesus. Makanya Yesus kan sangat marah dengan mereka saudara. Mengatakan bahwa engkau adalah ular beludak. Ular budak itu adalah ular yang di gurun pasir seperti itu. Yang sangat berbahaya. Begitu mau menyemburkan bisanya saudara, sekejap orang bisa mati.